Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua? Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat dan tetap semangat untuk belajar. Jumpa lagi bersama Bu Desi. Kita akan melanjutkan belajar IPA kita. Sebelum kita mulai pelajaran, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, limpahkanlah kepadaku ilmu dan berilah kami pemahaman yang baik. Amin. Semoga dengan doa tadi ilmu yang kita dapatkan membawa kebermanfaatan dan kebarokahan. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana menjaga keseimbangan lingkungan dan melestarikan sumber daya alam. Coba kalau kalian perhatikan, banyak sekali sumber daya alam yang Allah ciptakan dan karuniakan kepada manusia. Antara lain, ada hewan dan juga tumbuhan. Nah, dari apa yang kemudian diciptakan oleh Allah itu, kita harus bisa menjaga dan merawatnya dengan baik. Coba kalian cermati dengan baik. Di lingkungan sekitar kita yang tadinya daerah-daerah ditanami banyak sekali pepohonan, sekarang sudah berubah menjadi bangunan-bangunan, menjadi gedung-gedung. Nah, itu akan berakibat pada kelestarian lingkungan kita. Udara semakin panas, bumi kita juga akan semakin panas. Banyak sekali polusi-polusi yang terjadi. Di dalam Al-Quran, surat Ar-Rum ayat 41, Allah berfirman, artinya, telah nampak kerusakan di darat dan di laut akibat perbuatan tangan manusia. Dan Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian akibat dari perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Anak-anak, dari ayat tersebut Allah sudah mengisyaratkan begitu ya, bahwa kerusakan yang terjadi di lingkungan kita karena perbuatan manusia. Kita jangan sampai termasuk golongan orang-orang yang menjadi penyebab kerusakan tersebut. Kita harus bisa menjadi orang yang menjaga, merawat, dan melestarikan lingkungan di sekitar kita. Nah, kemarin kalian sudah ada tugas ya untuk merawat tumbuhan dan tanaman yang ada di rumah kalian. Hari ini Bu Guru akan menyampaikan bagaimana cara kita merawat hewan yang ada di sekitar kita dan bagaimana merawat tanaman yang ada di sekitar kita. Nah, kita mulai dari yang pertama. Bu Guru akan mencontohkan hewan yang pertama, yaitu ayam. Nah, bagaimana cara kita merawat ayam anak-anak? Yang pertama, coba kalau kalian simak dan perhatikan. Nah, hewan itu perlu tempat tinggal, nak. Jadi, ayam juga perlu dibuatkan kandang. Kemudian, jangan lupa kalian sediakan juga tempat makan dan minuman untuk ayam tersebut. Dan setiap hari kalian memberi makan secara teratur. Kemudian tidak lupa kotoran-kotoran kalian bersihkan. Nah, ingat ya nak, kotoran-kotoran ayam itu bisa sebagai pupuk. Nah, bagaimana kalau kita ingin melihat bahwa ayam itu sehat? Nah, ada beberapa ciri bahwa ayam-ayam itu sehat.
Nah, mungkin antara lain kita bisa melihat dari geraknya, lincah dan aktif. Kita lihat matanya, kemudian kita lihat bulunya. Nah, itu semua menandakan kita bisa melihat bahwa hewan peliharaan kita itu sehat. Nah, kemudian hewan yang berikutnya, Bu Guru memberi contoh yaitu kelinci. Nah, bagaimana cara merawat kelinci, anak-anak? Tidak jauh berbeda dengan ketika kita memelihara ayam. Nah, kelinci juga perlu dibuatkan kandang bentuknya kotak dengan ukuran tertentu. Nah, jangan terlalu sempit ya nak, tetapi kandang itu kita buat lebih longgar, lebih luas. Kita sediakan tempat untuk bermain bagi kelinci. Kemudian jangan lupa juga beri makan yang teratur. Nah, apa makanan kesukaan kelinci? Iya, wortel. Nah, wortel itu biasanya makanan kesukaan kelinci. Kita beri makan secara teratur pagi, siang, sore. Seperti kita makan 3 kali sehari. Kemudian jangan lupa di bawah kandang ditaruh tripek atau kardus sebagai tempat untuk menampung kotoran. Nah, kemudian kita juga harus membersihkan kotoran-kotoran itu agar lingkungan di sekitar kandang tersebut juga sehat. Ketika lingkungan sehat, maka hewan tersebut juga akan sehat. Bagaimana ciri-ciri kelinci kita itu sehat? Nah, kita bisa melihat ya nak ya, ada beberapa ciri. Yang pertama, geraknya lincah. Kemudian kelinci itu suka bermain di kandang. Kemudian kalau kita melihat yang utama ini nak, biasanya telinganya. Nah, telinganya itu akan tegak. Nah, tegak berdiri. Nah, itu menandakan bahwa kelinci itu sehat. Nah, jangan lupa, kalian harus teratur ya. Membersihkan badannya kelinci juga agar semuanya juga sehat. Nah, hewan yang berikutnya. Nah, ini kesukaan kalian juga nih, yaitu ikan. Nah, ada jenis ikan hias ataupun ikan peliharaan untuk konsumsi sehari-hari. Nah, kalau ikan hias jelas ya, kita akan membuatkan akuarium. Nah, akuarium yang biasanya terbuat dari kaca. Atau kalau piaraannya orang tua kalian, ayah, biasanya di rumah siapa yang punya kolam? Nah, kolam ikan. Nah, nanti akan diisi oleh ikan-ikan. Mungkin ada ikan emas, ada ikan nila, atau bahkan ada yang suka memelihara ikan lele. Nah, itu juga tetap harus dijaga ya nak kebersihannya. Ikan juga harus diberi makanan secara teratur. Jangan lupa juga dibersihkan secara teratur, secara rutin. Nah, agar kalau di akuarium itu airnya juga selalu bersih. Ikan-ikan menjadi senang dan ikan itu juga akan sehat. Nah, bagaimana melihat bahwa ikan itu sehat? Nah, kita bisa melihatnya dari apanya? Nah, yang pertama dilihat dari gerakan ikannya. Kemudian bisa dilihat dari matanya dan juga sisiknya. Nah, jangan sampai terlihat di mata ataupun di sisi ikan tersebut ada bintik-bintik putih. Nah, itu ya. Itu kalau kita mau melihat hewan-hewan kita agar bisa sehat dan tumbuh dengan baik. Nah, anak-anak, kalau tadi kita sudah belajar tentang bagaimana merawat hewan peliharaan kita. Nah, sekarang kita akan berganti bagaimana merawat tanaman kita. Nah, kita
akan membahas bagaimana merawat tanaman kita. Yang pertama, ada yang tahu? Iya, tanaman itu perlu disiram. Dengan air yang cukup, maka tanaman itu juga akan tumbuh dengan baik. Nah, tapi jangan juga terlalu banyak ya anak-anak. Nanti tanaman juga akan mati kalau airnya berlebihan. Kemudian yang kedua adalah dengan diberi pupuk. Pupuk itu ada dua jenis, pupuk alami dan pupuk buatan. Untuk pupuk alami biasanya ada yang terbuat dari kotoran hewan, atau sering disebut dengan pupuk kandang, ataupun dari tumbuh-tumbuhan, yaitu daun-daun kering yang sering disebut dengan pupuk kompos. Kemudian cara merawat tanaman yang lainnya adalah dengan memberantas hama dan gulma. Kalau hama seringkali itu datangnya dari hewan-hewan lain yang mengganggu tanaman tersebut. Nah, sedangkan gulma itu adalah tanaman pengganggu yang ada di sekitar tanaman tersebut. Kemudian yang berikutnya, jangan lupa kita juga mengganti media tanam. Biasanya media tanam itu dari tanah misalnya. Nah, dalam waktu tertentu tanah itu kan nanti akan banyak ditumbuhi oleh akar-akar. Nah, kita juga perlu, apalagi yang menanam dengan menggunakan pot atau polybag. Nah, itu juga media tanam juga perlu diganti beberapa waktu sekali agar tanaman bisa tumbuh dengan baik ya. Nah, itu anak-anak beberapa hal cara merawat tanaman yang ada di sekitar kita. Anak-anak, kita akan melanjutkan pembahasan kita bagaimana kita melestarikan lingkungan yang lebih luas lagi. Bagaimana kita menjaga agar hutan kita tetap lestari, lingkungan kita tetap nyaman. Nah, caranya adalah dengan reboisasi dan penghijauan. Apa itu reboisasi? Reboisasi itu adalah penghijauan kembali yang dilakukan untuk mengembalikan alam agar hijau. Nah, contohnya apa? Misal di satu lokasi hutan yang sudah kehilangan banyak pohon, kemudian ditanami kembali sehingga pohon di hutan itu kembali normal. Apa manfaat reboisasi? Nah, manfaat reboisasi antara lain yang pertama menjaga keseimbangan alam. Kemudian yang kedua, mencegah terjadinya banjir. Dan yang ketiga, mencegah adanya global warming atau pemanasan global. Nah, kemudian berikutnya terkait dengan penghijauan. Nah, apa bedanya dengan reboisasi? Nah, memang penghijauan dan reboisasi itu hampir mirip. Hanya bedanya pada sistemnya. Penghijauan itu adalah usaha menanam pohon dan tumbuhan di tempat yang dianggap bisa menjadi tumbuh kembangnya pohon tersebut. Nah, gerakan penghijauan ini bisa diawali dari rumah kita. Nah, apa saja manfaat penghijauan anak-anak? Ada yang bisa menyebutkan manfaat penghijauan? Ya. Yang pertama, kita bisa melihat manfaat secara hidrologis. Maksudnya apa? Nah, penghijauan ini mampu menjaga keseimbangan sistem air di alam. Sehingga siklus air yang ada di alam ini bisa tetap terjaga dengan baik. Kemudian yang kedua, manfaat secara orologi. Nah, penghijauan mampu mencegah erosi atau pengikisan tanah. Kalian tahu
Apa akibat dari erosi atau pengikisan tanah? Ya, ini bisa menyebabkan bencana tanah longsor. Jadi harus hati-hati ya. Ini menimbulkan bencana yang luar biasa dan bisa menimbulkan kerusakan, bahkan memakan korban manusia. Kemudian yang ketiga, manfaat secara ekologis. Penghijauan bisa membuat lingkungan menjadi asri, nyaman, dan layak untuk tempat tinggal hewan dan tumbuhan. Kemudian yang terakhir adalah manfaat secara klimatologis. Nah, penghijauan ini bisa mencegah polusi dan pemanasan global. Nah, apa hubungannya? Nah, ketika semakin banyak tumbuhan, maka tumbuhan itu nanti akan menghasilkan oksigen. Oksigen yang lebih banyak. Nah, oksigen ini akan semakin banyak, kemudian akan mengimbangi karbon dioksida yang dihasilkan dari polusi udara. Nah, jadi ketika tumbuhan semakin banyak, maka udara akan semakin segar dan kadar oksigen di dalam udara itu juga akan semakin banyak. Nah, itu anak-anak ya. Makanya kenapa kita harus selalu menanam pohon-pohon di sekitar kita agar menjaga kelestarian lingkungan kita. Ya. Nah, makanya anak-anak jangan lupa kalian tetap menjaga ya lingkungan kalian agar tetap asri, tetap nyaman dengan menanam pohon-pohonan. Meskipun kecil, tanaman-tanaman itu sangat bermanfaat sekali ya. Nah, dan ingat, kita harus selalu menjaga. Jangan sampai kita menjadi bagian yang kemudian apa? Merusak. Hati-hati ya. Nah, demikian anak-anak yang bisa Bu Guru sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Nah, tugas kalian lanjutkan. Tugas untuk merawat tanaman dan juga merawat hewan yang ada di lingkungan rumah kalian. Nah, demikian anak-anak pelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan ingat, kalian adalah sebagai generasi yang akan menjaga dan menyelamatkan bumi ini. Kita bertemu lagi di pembahasan selanjutnya. Kita cukupkan dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari Bu Guru, mohon maaf kalau banyak salah dan hilafnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.